manusia berbagi digital dan AI. Di sini kita hadapi semua tak mustahil. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di Bincang Cyberity ke-28. Pada malam hari ini kita ditemani Mas Sasmito Madrim. Siapa itu Mas Sasmito Madrim? Mas Sasmito Madrim adalah pemimpin redaksi dari koreksi.org. Nah, nanti teman-teman di sini kita akan membahas kebebasan pers di ruang digital. Dan mungkin sebelum kita akan membahas itu, kita akan berkenalan dulu nih sama Mas Sasmito Madrim. Monggo Mas Sasmito silahkan berkenalan dan mungkin spill sedikit nih Mas kayak koreksi.org ini apa gitu. Halo, selamat malam kawan-kawan semuanya. Saya Sasmito dari koreksi.org ya. Malam juga buat Mbak Dinda. Selamat malam Mas. Malam. Mungkin boleh perkenalan sedikit Mas, mungkin Mas Sasmito ini kan pemimpin redaksi koreksi.org nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu koreksi.org ini apa, dan mungkin Mas Sasmito bisa spill sedikit nih. Ya, Mbak Dinda, koreksi.org itu sebenarnya media baru ya. Kita baru launching di bulan Agustus tahun lalu dengan pendekatan yang berbeda dengan media-media mainstream yang lainnya ya. Kalau media mainstream yang lainnya kan ya lebih banyak berita-berita peristiwa, hard news, terus kemudian mungkin ada beberapa yang menggunakan pendekatan investigasi gitu ya. Tapi kalau koreksi itu kita menggunakan pendekatan jurnalisme solusi atau solution journalism. Tapi di koreksi kita kenalkan dengan jurnalisme advokasi. Jadi memang jurnalisme advokasi ini kita lebih fokus bagaimana mencari solusi, menghubungkan antara publik dengan para pemangku kepentingan terkait dan pengambil kebijakan. Jadi fokusnya adalah mencari solusi dari publik dengan pengambil kebijakan ya pemerintah dan lain sebagainya. Nah ini kita coba kenalkan Mbak Dinda pendekatan jurnalisme yang baru ya. Walaupun di Amerika sebenarnya udah cukup lama ya ada yang menyebut sebagai konstruktif jurnalism, ada yang sebagai jurnalisme solusi. Tapi kalau koreksi kita sebutnya dengan jurnalisme advokasi, Mbak Dinda. Gitu, Mbak. Oke, Mas Sasmito. Terima kasih banyak atas informasinya, dan mungkin teman-teman nanti kalau mau kepoin nih tentang koreksi.org, nanti bisa langsung ke Instagramnya ya, Mas ya. Sama Instagramnya koreksi.org gitu. Nanti teman-teman bisa langsung meluncur nih untuk kepo-kepoin. Oke, Mas Sasmito, karena kita pada malam hari ini pembahasan kita tentang bagaimana pers di ruang digital. Mungkin sebelum itu, saya mau tanya nih ke Mas Sasmito, mungkin selama mengelola akun tersebut, mungkin ada pengalaman terkait keamanan digital, Mas? Mungkin pengalaman bagaimana untuk mengamankan akunnya, atau pengalaman pernah terjadi sesuatu di akunnya, mungkin boleh di-spill sedikit, Mas, tentang itu. Iya, kita sering mengikuti Instagramnya Cyberity, jadi mesti belajar keamanan digital ya. Ya, Mbak Dinda, kemarin kan kita baru saja menerbitkan film dokumenter ya, film dokumenter tentang polisi, narkoba dan pemerasan gitu. Jadi karena isunya cukup sensitif gitu ya, banyak menjadi pertanyaan. Sempat juga ditanyakan lah ya dari pihak kepolisian gitu. Terus kemudian akunnya beberapa teman-teman sempat yang ada yang keluar gitu ya. Jadi pekan kemarin kita lagi sibuk memperkuat ini ya keamanan aset digital kita ya, baik yang di platform digital ataupun di website kita, karena dari liputan yang mendalam itu, mulai dari pemberitaan teksnya di website
sampai kemudian kita launching lumayan gitu ya. Jadi kita sedang inilah mencoba memperkuat aset-aset digital kita supaya ya tidak bobol lah ya. Itu sih yang sedang kita lakukan gitu, Mbak Dinda. Karena ya lagi-lagi isunya sangat sensitif gitu ya, yang sudah kita tulis dan yang akan kita tulis. Gitu, Mbak Dinda. Oke, menarik sekali ini Mas. Soalnya menyangkut sesuatu tuh pasti sensitif sekali. Oke. Iya. Oke, kita langsung saja ke inti dari pembahasan pada malam hari ini, Mas Asmito, karena ini mungkin teman-teman juga sudah pengen ngerti nih bagaimana koreksi.org ini bergerak di bidang digital, dan juga mungkin Mas Asmito sendiri yang berada di lapangan lebih tahu dan pastinya nanti akan memberi insight yang banyak bagi kita. Oke, Mas Asmito, mungkin yang pertama tuh bagaimana sih Mas Asmito ini melihat perkembangan kebebasan pers di ruang digital dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia, Mas? Iya, sebenarnya platform digital itu kan plus minus ya, dalam artian plusnya itu pasti akan membantu masyarakat mencari informasi. Jadi sumber informasinya lebih banyak. Kalau dulu kan di media mainstream aja, di pers saja, tapi sekarang dengan adanya platform digital itu memang sumbernya lebih banyak. Tapi memang minusnya Mbak, minusnya masyarakat juga jadi kebanjiran informasi ya. Informasi-informasi yang nggak terlalu penting kemudian mengalir ke publik. Nah yang kedua, dari informasi yang beredar di platform digital itu kan nggak semuanya terverifikasi ya, seperti kerja-kerja teman-teman pers yang selalu ada proses verifikasi berjenjang dari reporter, editor, sampai pemret, itu kan selalu ada verifikasi. Nah ini memang kemudian kalau data dari berbagai lembaga ya, pemerintah ataupun teman-teman lembaga yang cukup concern terkait informasi bohong, itu banyak beredar di platform digital gitu ya. Nah ini saya pikir minusnya. Nah kalau kaitannya dengan media Mbak, kalau kaitannya dengan media, kalau dulu pasca COVID itu sebenarnya jumlah pembaca kita meningkat ya. Di beberapa media cyber itu pembacanya meningkat, tapi pendapatannya yang menurun, Mbak. Nah, ini menjadi dilema gitu ya, pembacanya meningkat, tapi kemudian pendapatannya menurun. Ini yang saya pikir perlu pasti kemudian berdampak ke keberlanjutan teman-teman media ya. Jadi selain kebebasan tadi, tapi periuk nasinya ini kemudian perlu dipikirkan. Nah itu kenapa di luar koreksi.org juga saya kebetulan kan juga menjadi anggota komite publisher right ya, anggota komite tanggung jawab perusahaan platform digital untuk jurnalisme berkualitas. Nah itu saya pikir perlu perpresnya sudah ada tahun lalu, itu sudah ada perpresnya, tinggal kemudian dijalankan supaya hubungan antara platform digital dengan perusahaan media itu menjadi lebih seimbang gitu ya. Nah itu sudah ada mandatnya Mbak Dinda, jadi perpresnya sudah ada yang mewajibkan perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Tinggal pelaksanaannya nih Mbak, nanti kita kawal bareng-bareng lah ya. Termasuk juga AI ya, artificial intelligence, itu juga ngambil sumber datanya kan dari media juga ya, karena yang sudah terbukti tervalidasi informasinya itu dari teman-teman media. Jadi saya sih lebih berpendapat perkembangan teknologi informasi itu selalu ada sisi plus dan minusnya gitu ya. Tinggal bagaimana yang minus ini kemudian kita carikan solusinya gitu ya, supaya lebih banyak manfaatnya ketimbang negatifnya ke depan. Gitu. Iya, betul Mas, betul banget. Dan
Mungkin semuanya sudah jelas semuanya sih, tinggal kita kawal aja Mhm. sih, Mas. Oke. Ngawalnya itu yang perlu Iya, didukung, Mbak. betul. Ngawalnya itu yang perlu Iya. Oke, dan berbicara tentang kawal-mengawal nih, Mas. Kan itu pasti banyak sekali tantangan kan, Mas Asmito. Apa saja Mhm. sih tantangan utama yang dihadapi media itu dalam menjaga kebebasan pers ini di era digital ini, Mas? Dan bagaimana mungkin kita bisa mengatasinya, Mas? Iya, sebenarnya hampir sama dengan regulasi-regulasi kita ya, apa, Mbak Dinda dan, Bapak Ibu kawan-kawan yang menyimak diskusi malam ini. Regulasi kita itu kan selalu terlambat ya, praktiknya sudah berjalan gitu ya, tapi kemudian, regulasinya, terlambat. Jadi memang, saya pikir perkembangan dunia jurnalistik itu sangat cepat sekali ya. Eee, tapi dari sisi regulasinya banyak yang belum belum apa, belum, meng-cover apa yang terjadi hari ini. Misalkan ketika berbicara apa, tentang bagaimana, eee, algoritma digital gitu ya atau, platform digital, kaitannya dengan iklan itu kemudian, membuat teman-teman media membuat judul-judul yang bombastis supaya, mendapatkan iklan yang lumayan gitu ya. Nah itu saya pikir juga, sebenarnya di Perpres itu sudah diatur tinggal kemudian, eee, diimplementasikan. Terus kemudian yang terbaru juga Mbak Manda, sebenarnya juga ada tren teman-teman jurnalis hari ini itu tidak melulu bekerja di perusahaan media gitu ya, atau yang disebut sebagai, homeless homeless media hari ini ya. Jadi teman-teman, yang bekerja secara independen atau individu, sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik, terus kemudian karya jurnalistiknya itu dipublikasikan di platform digital, Manda. Ada yang lewat Instagram, ada yang lewat Meta dan sebagainya gitu ya, YouTube dan sebagainya. Nah, tapi itu belum ada perlindungannya, Mbak Manda, Mbak Dinda, karena masih dianggap atau cara berpikir kita yang namanya jurnalis itu harus bekerja di perusahaan media. Padahal hari ini gitu ya teman-teman jurnalis itu sudah bisa menghasilkan karya yang cukup baik, tapi kemudian dipublikasinya lewat platform digital. Tapi yang ingin saya garis bawahi, yang dimaksud homeless media itu beda dengan konten kreator ya. Bagaimana kemudian membedakan konten kreator dengan teman-teman jurnalis? Ya salah satunya mereka harus tetap mematuhi kode etik jurnalistik ya. Jadi kalaupun karyanya dipublikasikan di platform digital, itu mereka tetap harus patuh tuh ke kode etik jurnalistik. Jadi memang tantangannya praktik jurnalismenya sudah cukup maju, tapi kemudian regulasinya masih belum belum bisa apa mewadai itu gitu ya. Nah ini saya pikir paralel harus segera dipikirkan gitu ya oleh komunitas pers supaya dunia jurnalisme di Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Gitu Iya, Pak. sebenarnya bagus banget. Iya, Mas Asmito sebenarnya bagus banget nih. Maksudnya udah bisa dari orang-orang jurnalis tuh udah bisa keluar ke media sosialnya sendiri dan bisa Hmm, um, menyebarkan tulisannya di sana. Cuman itu tadi ya kekurangannya memang belum ada perlindungan, jadi masih sangat betul. bahaya sekali bagi jurnalis sendiri gitu ya, Mas ya. Iya. Terutama Oke, bagi dan ini ya Mbak ya. Kalau ya kan banyak juga ya kayak pemeriksa fakta gitu ya. Kalau dia bekerja sendirian, nah itu rentan digugat dengan undang-undang ITE itu. Di di platform digital sangat sangat sering terjadi ya. Tapi kalau teman-teman yang bekerja di perusahaan media itu dilindungi dengan undang-undang pers, dengan dewan pers. Tapi sebenarnya dengan menjadi pemeriksa fakta independen itu seharusnya tetap mendapat perlindungan gitu. Tapi regulasinya belum, Mbak.
Nanti Mbak Dinda dan kawan-kawan bantu kawal lah supaya teman-teman semuanya dapat perlindungan undang-undang pers ya. Oke, itu PR-nya sih. Oke, Mas Susmito, selanjutnya nih. Mungkin Mas Susmito, aku mau nanya nih Mas, bagaimana peran media sosial itu dalam mempengaruhi kebebasan pers, Mas? Apakah Mas Susmito itu melihatnya lebih sebagai alat pemberdayaan atau malah sebagai ancaman, Mas? Iya, sebenarnya untuk karya jurnalistik dengan informasi yang lain atau konten di luar jurnalistik itu kan kanalnya berbeda ya Mbak ya. Walaupun banyak yang tidak paham gitu ya. Kalau konten di luar jurnalistik itu muaranya langsung ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Tapi kalau karya jurnalistik itu kan muaranya sebenarnya ke Dewan Pers. Kalau misalkan ada karya yang dianggap tidak sesuai dengan kode etik dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini dua hal yang berbeda, tapi kemudian karena untuk konten-konten yang beredar di media sosial atau di platform digital, ini kemudian bisa mempengaruhi opini publik gitu ya, atau kepercayaan publik terhadap informasi yang tadi dengan banyaknya hoax yang beredar di platform digital atau di media sosial gitu ya, ini kemudian membuat orang ya menjadi bingung gitu ya. Beritanya menyampaikan ini, tapi kemudian di platform digital atau di media sosial menyampaikan hal yang lain. Nah, ini saya pikir membuat kebingungan di publik sendiri karena hampir sebagian besar mungkin di banyak negara ya Mbak Dinda ya, masyarakat itu mengakses atau mencari informasinya atau mencari berita di platform digital ya, tidak langsung ke sumber beritanya atau media media cyber atau pers gitu ya. Nah, ini lebih ke arah sana sih sebenarnya membuat kebingungan di publik sendiri karena edukasinya juga tidak berjalan gitu ya. Orang kalau mau mencari informasi atau mencari berita itu malah larinya ke media sosial ya. Ini kan sesuatu yang perlu diliterasi ya, bukan soal pendidikannya, tapi ada beberapa kawan gitu ya yang mungkin punya pendidikan yang cukup tinggi, kalau mencari informasi ternyata juga masih di platform digital. Itu hampir sebagian besar sih. Saya ke teman-teman di Asia Tenggara gitu ya, ngobrol dengan misalkan di Filipina, itu juga kalau mau nyari informasi gitu ya, 70-80% warganya itu nyarinya di media sosial. Itu ancamannya lebih ke sana sih, Mbak Dinda. Tapi hal yang lainnya saya pikir kalau ada kawan-kawan jurnalis yang takut kemudian akan profesinya diganti, saya pikir sih itu tidak akan terjadi sepanjang kita juga membuat karya jurnalistik yang berbeda dengan yang ada di platform digital ya. Kalau karya jurnalistiknya atau beritanya sama dengan platform digital, ya pasti kita akan kalah cepat gitu kan dengan platform digital. Pasti orang akan membacanya di media sosial. Jadi saya sih tidak melihat bagaimana media sosial atau platform digital ini kemudian memberikan ancaman yang di luar pendapatan ya Mbak. Kalau pendapatan tadi kan sudah ada perpresnya kan. Tapi kalau untuk kerja-kerjanya sih saya pikir sih enggak sih, itu akan saling melengkapi ya. Tapi lagi-lagi menurut aku pribadi Mas, menurutku tuh Iya. Ancaman itu terjadinya juga dari regulasi juga sih. Maksudnya kayak regulasi ini udah benar apa belum, itu akan ya berakibat pada jurnalis itu sendiri. Dia jurnalis ini bakal terancam atau tidak, aman atau tidak, itu juga nanti bisa jadi terpengaruh gara-gara regulasi ini. Nah, Mas, ngomong-ngomong tentang regulasi ini, bagaimana Mas Susmito itu menilai regulasi yang saat ini
terkait kebebasan pers di dunia digital. Apakah ada perubahan yang perlu dilakukan untuk melindungi jurnalis dan media? Ya, terutama Undang-Undang ITE ya yang menjadi momok menakutkan lah bagi teman-teman jurnalis ya. Itu memang perlu diubah ya. Saya tidak menolak Undang-Undang ITE, tapi ada pasal-pasal yang cukup karet gitu ya, yang ini kemudian banyak menjerat teman-teman jurnalis. Catatan Aji kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 5 yang kemudian jurnalis diadili dengan Undang-Undang ITE ya, dan kemudian divonis bersalah dan dipenjara. Ini kan sesuatu yang yang masih menjadi momok menakutkan ya. Terus kemudian di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, undang-undang yang kita dorong karena ini menjadi praktik baik, tapi ternyata juga menjadi ancaman bagi jurnalis karena ketika kita mengkritik pejabat publik bisa jadi kemudian dianggap membuka data pribadi dan sebagainya. Termasuk di KUHP ya, KUHP itu juga ada beberapa pasal yang kemudian cukup bermasalah ya. Walaupun di tahun lalu kita sempat menang ya menggugat ke Mahkamah Konstitusi pasal berita bohong itu kemudian dihapuskan. Pasal yang cukup lama sebenarnya Mbak Dinda, tahun 46 ya, tahun 46 tentang berita bohong atau kabar bohong itu juga masih digunakan waktu itu. Makanya kita gugat ke Mahkamah Konstitusi waktu itu. Dan syukurnya menang gitu ya. Jadi kita memang punya undang-undang pers, tapi masih banyak sekali Mbak Dinda dan kawan-kawan undang-undang yang kemudian bisa menjerat jurnalis gitu ya di ranah digital gitu. Nah ini tantangan ya karena itu memang lembaga seperti Dewan Pers itu perlu diperkuat supaya bisa memberikan perlindungannya maksimal. Tahun 2021 waktu itu saya ingat ada sekitar 40 lebih Mbak Dinda jurnalis yang dilaporkan dengan Undang-Undang ITE gitu ya. Nah itu ada PR ya yang belum selesai sampai sekarang. Itu sih Mbak Dinda. Jadi ada undang-undang yang bagus, ada regulasi yang bagus, tapi yang mengancam jurnalis itu juga sangat banyak gitu ya. Nah itu jurnalis aja begitu, apalagi teman-teman konten kreator gitu ya, yang kritis-kritis itu sangat mudah sekali dipidanakan, dikriminalisasi. Oke, Mas Asmito, kalau berbicara soal content creator yang mungkin juga sama suka mengkritisi sesuatu hal yang mungkin memang harus kita kritisi, dan kan kalau content creator belum ada perlindungannya nih Mas. Tapi sebagai orang-orang yang mungkin tidak punya perlindungan seperti seorang jurnalis ini, seberapa penting sih Mas keterlibatan masyarakat terutama mereka ini dalam menjaga kebebasan pers di dunia digital, dan bagaimana publik ini bisa lebih terlibat dalam mendukung media independen, Mas? Iya, mungkin ke konten kreator terlebih dahulu ya. Kita kan baru heboh soal lagu bayar ya. Itu saya pikir juga karya ya, karena cukup banyak teman-teman konten kreator atau seniman dan sebagainya yang menyuarakan kekritisannya dengan cara masing-masing gitu. Nah itu saya pikir menjadi contoh yang baik ya, bagaimana kekuatan masyarakat sipil sebenarnya kalau mau gabung bareng-bareng gitu, ya buktinya polisi kemudian membatalkan gitu ya, yang tadinya si Sukatani meminta maaf, tapi kemudian setelah diviralkan dibolehkan lagi kan, dikoreksi sama
kepolisiannya bahkan Kapolri menyampaikan, wah boleh mengkritik. Nah itu saya pikir contoh yang sangat baik sekali ya, maksudnya kita tuh mampu gitu loh kalau misalkan ya kompak gitu ya bareng-bareng, kalau misalkan dirasa ada sesuatu yang nggak nggak benar gitu ya, ya memang perlu bersuara bareng-bareng gitu. Ini untuk teman-teman di luar jurnalis ya. Nah, kalau jurnalis tentu dia akan bekerja sesuai dengan kode etik ya, dengan panduan masing-masing yang sudah kita sepakatin. Untuk jurnalis sih, menurut saya sepanjang dia bekerja dengan cara apa, dengan kode etik sesuai dengan panduan Dewan Pers dan sebagainya, itu rasa-rasanya perlindungannya sekarang sudah cukup kuat ya dari Dewan Pers, dari teman-teman AJI dan kawan-kawan kan ada Komite Keselamatan Jurnalis, ada yang di tingkat nasional, ada yang di tingkat daerah. Jadi mekanismenya sudah cukup baik untuk perlindungan jurnalis. Tinggal memang mungkin ini Mbak Dinda dan teman-teman kalau ingin mendapatkan perlindungan atau mungkin bisa lebih kuat, ya memang salah satunya harus gabung di organisasi jurnalis ya, supaya kalau ada masalah itu ada yang bantuin gitu. Jangan kemudian ya kalau kita sendirian ya kan nggak gabung di organisasi, kadang begitu mendapat kekerasan atau ditekan, perusahaan medianya belum tentu bantu loh Mbak. Jadi perusahaan medianya yang sebenarnya harus bertanggung jawab kadang-kadang malah jadi bagian dari masalah gitu ya. Nah, kalau saran saya sih memang sebaiknya berorganisasi. Jadi kalau ada masalah atau menjadi korban kekerasan itu ada yang bantuin, ada yang awal lah, ada yang menemani. Gitu Mbak. Jadi kalau jurnalis berorganisasi lah ya atau berserikat ya supaya lebih kuat. Oke, sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman kalau mau misalkan mau berpendapat di digital, maksudnya di media sosial, yang penting kita masih tetap sopan, beradab, dan nggak apa-apa sih walaupun nunggu viral dulu. Ya, yang penting apa yang usahakan Sepanjang ya. itu inilah ya Mbak Rina, sepanjang yang disampaikan sesuai dengan fakta ya kan. Ya, Sesuai betul. dengan realitas di lapangan lah. Jadi kalau di jurnalis itu jurnalis boleh keliru tapi dia tidak boleh berbohong. Nah saya pikir teman-teman konten kreator itu juga mungkin setiap orang bisa jadi salah atau keliru. Yang tidak boleh adalah dia berbohong gitu ya. Jadi kalau ada keliru-keliru masih bisa dimaafkan lah. Aparat penegak hukum kita jangan terlalu sensitif lah. Kalau misalkan dia Jangan baper-baper. gitu. Iya. Oke. Oke, Mas Susmito. Lalu pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih Mas masa depan kebebasan pers di ruang digital ini, dan apa yang ke depan seharusnya dilakukan oleh media, jurnalis, dan juga stakeholder terkait? Iya, sebenarnya kalau melihat hari ini kan ya perkembangannya tidak begitu menggembirakan ya, karya jurnalistiknya yang berkualitas sangat sedikit, terus kemudian pendapatannya media menurun, banyak PHK dan lain sebagainya. Tapi saya yakin sih jurnalisme itu pasti akan selalu menemukan jalan gitu ya untuk tetap hidup gitu ya, mulai dari ditemukannya mesin cetak, jurnalisme kemudian bisa berevolusi. Terus kemudian ada internet, kita jurnalisme juga masih selamat. Termasuk dengan kondisi hari ini ya, dengan artificial intelligence dan sebagainya. Tapi memang kuncinya ada di terobosan sih Mbak Dinda dan kawan-kawan. Kalau kita kemudian tidak membuat terobosan yang baru, insya Allah mungkin dalam waktu dekat ya mati semua. Mungkin tinggal 1-2 media. Nah, saya pikir terobosan ini yang perlu kita cari, terus kemudian kita lakukan bareng-bareng ya. Misalkan kalau di
konteksnya Indonesia, bagaimana mensiasati supaya teman-teman jurnalis masih bisa liputan atau perusahaan media bisa menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Kita lagi coba menggagas ide tentang National Trust Fund ya. Bagaimana caranya dana ini kemudian dikelola dan diberikan ke media-media yang melayani kepentingan publik atau public interest media. Jadi public interest media ini nanti akan mendapat hibah gitu, hibah untuk liputan dan sebagainya. Nah ini terobosan baru sih yang mungkin nanti kita coba wujudkan lah ya di 2025 ini. Oke, Mas Asmito, nggak terasa nih kita udah ngobrol selama 30 menit. Nah, teman-teman juga sebenarnya masih banyak pertanyaan yang pengen ditanya ini karena sesi ini menurut aku seru banget karena kita membahas ini. Nah, ada beberapa hal yang sedang hype akhir-akhir ini. Masih ke mute Mbak Dinda ya. Oh maaf, mungkin terakhir untuk Mas Sasmito mungkin ada closing statement yang diberikan untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah mungkin. Ya, saya ingin menyampaikan inilah ya Pak, jurnalisme berkualitas itu kan penting bagi publik ya. Tapi selama ini jurnalisme berkualitas itu selalu dibebankan ke jurnalis dan perusahaan media gitu ya. Publik kemudian merasa tidak bertanggung jawab terhadap jurnalisme berkualitas. Inginnya aja ingin jurnalisme berkualitas, tapi tanggung jawabnya nggak mau. Nah ini yang saya pikir perlu tanggung jawab bersama gitu ya. Publiknya juga harus bertanggung jawab terhadap jurnalisme berkualitas dengan mendukung perusahaan-perusahaan media yang melayani kepentingan publik gitu ya, misalkan dengan membayar langganan atau memberikan donasi dan sebagainya. Terus kemudian pemerintahnya juga harus bertanggung jawab dengan menyokong gitu ya, dengan berbagai regulasi yang cukup baik. Nah, yang terakhir tentu platform digitalnya ya. Platform digitalnya ini jangan sampai kemudian hanya mengambil keuntungan gitu ya. Iklan digital kan semuanya di platform digital. Nah, ini saya pikir platform digital juga harus dimintai tanggung jawab supaya jurnalisme itu menjadi berkualitas ke depan. Jadi kuncinya sih semua pihak, komunitas persnya sendiri, publiknya juga dukung, pemerintah dukung, dan terakhir tentu platform digital ya, wajib mendukung. Gitu Mbak Dinda. Teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kita tetap harus mendukung karena dari sanalah kita mendapatkan berita-berita yang berkualitas ya teman-teman, bukan yang hoax karena pasti sudah dipilih dan akhirnya tayang. Nah itu berarti sudah pilihan. Kayak gitu ya Mas Asmito. Jadi kita nggak perlu ragu lagi. Dan teman-teman semuanya, karena ini sudah 30 menit kita berbincang-bincang, kita harus mengakhiri sesi ini. Terima kasih banyak Mas Asmito, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mbak Dinda. Oke, semoga kedepannya kita akan bertemu lagi, membahas mungkin lebih dalam lagi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak dan see you and goodbye. Terima kasih semuanya. Jaga tata, lindungi privasi, bincang severity. Kami siap berbagi, digital